Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi di virtual menggunakan Zoom meeting. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas tentang manajerial dan sosiokultural. Tapi sebelumnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini berdoa sendiri-sendiri, ya. Kepada rekan-rekan semua, berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Mulai. Berdoa cukup karena berdoa tak akan pernah selesai. Langsung mawon. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan tes P3K, yang dimana informasi ini dikeluarkan oleh Mimin BKN di Twitter pribadinya. Ada beberapa poin, Bapak Ibu semuanya. Sebentar, saya cari dulu infonya. Mungkin di Zoom ini ada yang baru, itu teman-teman saya di SDMO. Pun kajenge, derek. Informasi pertama dari Pak Abi Ridwan. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, nih. Kemungkinan guru akan duduk selama 3 jam kurang 10 menit untuk tesnya. Jadi sekitar 170 menit. Untuk tesnya sekitar 170 menit. Jadi bisa jenengan bayangkan kalau 170 menit itu berapa lama? Dan Hilang, untuk Pak, suaranya. Pripun, Bu? Cek. Sampun. Oh, nggih. Nggih. Saya tak pakai headset nek nu. Bentar. Cek. Jelas? Jelas. Oke. Jadi kata Pak Abi Ridwan, untuk tes jenengan kemungkinan itu 170 menit. 170 menit. Dalam kata lain 3 jam kurang 10 menit. Jika ditotal dengan perjalanan itu mungkin setengah hari. Monggo jenengan bisa siasati bagaimana stamina jenengan. Terus yang kedua untuk seleksi kompetensinya di P3K kemungkinan 145 soal teknis manajerial sosiokultural ditambah dengan 10 soal wawancara, di mana soal wawancaranya itu adalah essay atau diketik. Jadi monggo strategi-strateginya bisa dimulai dari sekarang. Kita yang teman-teman awal ini, kita sudah TO sekitar 120 soal. Jadi nanti saya tinggal nambahi sekitar 30 soal lagi, terus tambah soal wawancara. Nanti tetap saya akan programkan 170 menit sama dengan waktu yang diberikan pada saat tes nanti. Kemudian bagaimana PG-nya? Kemarin Pak Abi Ridwan di Twitter-nya, beliau sudah ada kode-kode, maunya serendah apa PG untuk P3K guru. Nah, tapi saya itu ingin mengajari anak-anak Indonesia di sekolah negeri adalah mereka yang berpengetahuan di atas rata-rata. Jadi kemungkinan PG-nya setara atau lebih dari seleksi P3K tahun lalu. Terus sore ini Pak Abi Ridwan nge-tweet lagi, tunggu dengan hari gembira, para guru tersenyumlah, beri senyum manis untuk peserta didikmu. Nah, kode-kode seperti itu kemungkinan akan ada sedikit kemudahan bagi para pejuang P3K.
Itu ada intermezzo. Sekarang kita fokuskan ke apa yang ada di depan jenengan semua. Saya share screen dulu. Sebentar. Kemarin kita membahasnya di bentar. Paket 2 nggih. Beda mensos. Bentar. Oh ini. Ini nggih yang 45 soal ini nggih. Sudah terlihat napa dereng? Tampilan screen dari saya. Sudah nggih? Mas Nggih. Imam, Nggih. itu soal-soal yang dulu pernah tak kerjakan itu kalau udah nggak ada di aplikasiku. Ya nggak ada wong jenengan ganti kelas. Layak no. Nah, tak cari. Nah, kok nggak ada ya akan belajar tak buka lagi ki kok nggak ada. Ya nanti Yang pernah 100. di TO-kan lagi no. Oke, nanti TO lagi. Yang 100 berapa kayak? 118 Oke. apa berapa kayak kan tak buka Iya. nggak ada. Iya nanti Oke, di sip. TO-kan lagi. Lanjut. Kelihatan boten tampilan layarnya? Full boten? Kelihatan. Full. Full nggih. Oke, nomor setunggal. Idealnya seorang pelayan publik adalah ia yang memiliki prinsip. Nah, kalau pelayan publik itu harus memahami nilai-nilai pelayanan publik dan berusaha untuk melaksanakannya dengan mempertimbangkan unsur fleksibilitas. Mengapa demikian? Karena di pelayanan publik itu sangat bersifat fleksibel dan adapun ketentuan yang mengatur itu harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan di lapangan. Jadi ini yang paling tepat adalah yang E, karena di nilai pelayanan publik itu juga ada integritas, ada pelayanan prima. Itu semua ada di nilai-nilai pelayanan publik. Untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, dalam mengirimkan laporan keuangan ke kementerian lain, ada kesalahan input yang dilakukan oleh bawahan Anda. Dan sebagai atasan yang sudah percaya kepada bawahan, Anda itu tidak mengeceknya. Maka dalam hal ini yang akan Anda lakukan adalah, karena ini adalah bawahan Anda, maka ini harus jenengan juga harus bertanggung jawab. Baik nanti pada akhirnya itu akan dimaafkan oleh pimpinan ataupun ditindaklanjuti oleh pimpinan yang lebih tinggi. Setidaknya jenengan semua itu berani untuk bertanggung jawab. Jadi yang tepat adalah yang A. Mengapa tidak yang E? Kalau siap dicopot dari jabatan, kita belum tahu apakah maaf kita diterima atau tidak. Jadi untuk yang tepat adalah yang A. A mempunyai poin 5. Lanjut nomor 3. Saat jam istirahat di kantor, semua rekan Anda berkumpul di kantin untuk makan siang. Tiba-tiba salah satu teman Anda berbicara dalam bahasa daerah yang membuat semua rekan Anda menertawakan. Nah, kita sedang istirahat di kantin makan siang, ada yang baru datang dan dia berbicara dengan bahasa daerah dia. Kemudian semua teman kita menertawakan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya kita ajak ngobrol rekan Anda yang tadi dan menyampaikan bahwa guyonane kanca-kanca mau ki ora usah ditanggepi. Jadi kita rangkul. Jadi dia tidak merasa sendiri, intinya seperti itu. Jadi toleransi ini mengukur tingkat kedewasaan jenengan dalam bertoleransi. Toleransi ini sikap menerima dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Nah, dalam hal ini mengajak ngobrol rekan dan menyampaikan jika candaan tersebut itu tidak perlu ditanggapi adalah hal yang paling tepat karena itu menunjukkan bahwa jenengan semua itu memiliki toleransi akan perbedaan suku, ras, dan budaya. Sehingga tidak menganggap lelucon tersebut. Nah, tidak perlu juga menanggapi orang-orang yang
tidak toleran atau orang-orang yang intoleran. Jadi nomor 3 yang tepat adalah yang D. Nomor 4, penugasan minggu lalu itu sangat padat sekali dan bersyukurnya Anda ketika penugasan tersebut bisa selesai dalam waktu yang ditentukan. Minggu ini Anda justru tidak terlalu sibuk dan terkesan tidak ada penugasan. Maka yang akan Anda lakukan adalah, nah berhubung tidak ada penugasan, tetapi kita itu tetap bekerja. Jadi yang harus kita lakukan adalah fokus pada pekerjaan sekecil apapun. Nah, pekerjaan sekecil apapun ini harus diperhatikan dengan baik. Selain itu, ada baiknya sambil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan membaca buku dan atau media lainnya yang mendukung tujuan tersebut. Jadi, ini yang paling tepat adalah yang E. Kita fokus pada pekerjaan sekecil apapun walaupun tidak ada penugasan, karena di situ kita tetap bekerja. Kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Anda mendapatkan pimpinan baru di kantor yang menurut Anda itu tidak berpengalaman. Maaf, tidak kapabel. Terbukti dalam suatu waktu, rapat membicarakan penugasan tertentu, beliau tidak memahami alur permasalahan yang ada di salah satu pekerjaan yang ada di unit Anda. Sebagai bawahan yang akan Anda lakukan adalah, karena ini adalah atasan kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita hargai pendapat atasan tersebut, tapi di suatu waktu kita bernegosiasi terhadap kebijakan beliau. Kenapa tidak kita sampaikan di rapat? Nah, kalau kita sampaikan di rapat, itu adalah hal yang kurang tepat. Mengapa demikian? Karena untuk menyatukan ide dan pendapat, sebaiknya itu tidak di forum umum. Jadi kita bisa berbicara secara intensif. Kan di sini nyuwun sewu pimpinannya itu tidak kapabel. Karena tidak kapabel, kalau kita kritik, takutnya nanti malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu kita bisa bernegosiasi atau berkomunikasi secara intensif kepada pimpinan kita di waktu yang lain. Jadi ini yang tepat adalah yang E. Nomor berikutnya, nomor 6. Ada rekan kerja Anda yang meminta tolong kepada Anda untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu penugasan akibat ia kurang mengerti terkait bagian yang menjadi latar belakang pendidikan Anda. Maka dalam hal ini yang akan Anda lakukan adalah kita cek dulu urgensitas sama penugasannya. Jadi sebelum kita bantu mengerjakan sesuatu, itu kita harus mengecek bagaimana sifat penugasan itu seperti apa. Dan pertimbangan risiko yang ada, karena bisa saja suatu waktu itu dokumen itu menjadi masalah. Nah, jenengan menjadi bagian yang harus bertanggung jawab. Jadi kita cek dulu penugasannya seperti apa, urgensitasnya seperti apa, tingkat kepentingannya seperti apa. Nomor 7, dalam suatu rapat koordinasi sulit sekali untuk memecahkan masalah. Adapun nominasi pemecahan masalah terkesan seperti tidak efektif, sehingga pada akhirnya pegawai sudah terlihat diam. Jadi suatu rapat ada pemecahan masalah tapi nggak efektif karena semuanya sudah diam. Sudah diam berarti ada kebuntuan di situ. Nah, sebagai orang yang ikut dalam rapat, maka yang akan Anda lakukan adalah kita berikan ide cemerlang berdasarkan kajian yang saya lakukan sendiri. Dalam artian kita hidupkan lagi komunikasi yang begitu. Karena kalau kondisinya stuck seperti itu, berarti rapatnya itu membutuhkan inovasi. Nah, inovasi itu sangat dibutuhkan. Jadi di sini tercermin dari bagaimana Anda bisa mengkaji masalah tersebut. Apakah pendapat Anda diterima atau tidak itu nanti. Setidaknya jenengan tadi sudah termasuk orang yang bermanfaat dalam diskusi tersebut. Dan diskusi tersebut tadi sudah stuck atau diam semua. Nomor 8. Sebagai anggota kelompok kerja yang baik, apabila ada suatu permasalahan, maka yang akan Anda lakukan adalah sebagai kelompok kerja yang baik. Yang jika ada permasalahan, maka kita harus mengkaji ulang setiap ada tindakan sehingga akar masalahnya itu bisa terdeteksi dari mana saja. Jadi ketika ada permasalahan, jadi jenengan itu bergerak dari apa penyebab masalah tersebut atau akar masalah tersebut. Jadi bisa dicek dari mana masalah itu berasal kalau kita ngecek semuanya dari akar masalahnya.
Nomor 9, jika Anda berperan sebagai orang yang berprinsip untuk menuntaskan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, maka hal di bawah ini yang menggambarkan idealnya Anda adalah kita harus bersikap profesional dalam setiap penugasan. Itu sesuatu yang sangat penting, terutama untuk orang-orang yang mempunyai prinsip dalam mengerjakan sesuatu. Nomor berikutnya, sulitnya mengambil sesuatu dalam lingkup kerja Anda biasanya dapat diatasi dengan mencari kelemahan dan keunggulan masing-masing pendapat, kemudian dipertimbangkan melalui voting supaya semua pegawai itu terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi masalahnya di sini itu adalah banyaknya lontaran pendapat. Jadi sehingga dalam satu tim itu untuk meluruskan hal ini sebaiknya dihargai semua terlebih dahulu pendapat yang ada, karena reformasi birokrasi itu bukanlah hal yang sederhana. Jadi wajar apabila banyak jalur pemikiran untuk menyempurnakan sistem yang ada. Jadi banyak usul. Setelahnya barulah untuk mencari win-win solution. Jadi kita cari kelemahan dan keunggulan masing-masing pendapat, kemudian kita cari win-win solution agar rapatnya juga berjalan dengan efektif. 1 sampai 10 dulu, monggo. Ada pertanyaan sambil saya tak minum. Ditunggu. Atau ada yang ganjel, monggo silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nomor 11. Dalam suatu organisasi Anda sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun suatu ketika ada rapat dadaan yang harus Anda hadiri dan harus ikut mengambil keputusan. Sedangkan Anda sudah berjanji kepada anak untuk sama-sama berziarah. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah kita ikuti rapat karena rapatnya dadaan. Dan kita posisinya di situ penting. 12, perbedaan adalah satu ciri khas yang unik. Nah, yang akan Anda lakukan adalah kita bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Di sini kompleks masalahnya sebenarnya. Jadi ada budaya yang menurut jenengan baik, tapi di lingkungan itu belum bisa diterima. Kita tidak bisa memaksakan begitu saja budaya itu tadi, dan kita juga tidak bisa begitu saja menolak. Yang harus kita lakukan adalah kita sesuaikan dengan situasi yang ada. Jadi perlahan-lahan modelnya. Kita lanjut nomor 13. Continuous learning, belajar berkelanjutan. Itu merupakan salah satu prinsip yang seharusnya dipegang oleh siapapun. Karena belajar itu tidak ada habisnya. Bagi orang yang bijaksana, sebaiknya Anda menyikapi prinsip ini dengan, karena continuous learning, berarti itu kita harus mau berpikir maju untuk selalu bisa memperbaiki diri kita. Continuous learning, berkelanjutan. 14. Dalam kunjungan kerja yang Anda lakukan di suatu daerah, Anda memperhatikan bahwa ada beberapa tempat pendidikan yang tidak layak digunakan, fasilitas kesehatan yang sangat kurang, infrastruktur desa yang sangat minim, dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sebagai Dewan Pelayan Publik, di sini kata kuncinya Dewan Pelayan Publik yang sedang berkunjung, maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah yang A. Kita sediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, karena kita adalah Dewan Pelayan Publik. Dalam artian kita adalah DPRD. Mengapa bukan B? Itu bukan sifat yang baik. Mengapa bukan C? Karena ini hanya menyentuh tentang pembelajaran, padahal di sini ada kesehatan dan infrastruktur. D juga hanya tentang pendidikan, yang E mengajukan proposal, wong kita sudah anggota dewan, kenapa masih mengajukan proposal? Karena kita juga termasuk ke pemangku kebijakan. 15. Dalam suatu kesempatan, Anda dimintakan oleh unit lain untuk menandatangani kehadiran rapat dan mendapatkan makan siang. Padahal Anda tidak ikut rapat. Jadi intinya ada makan siang sisa, kita suruh tanda tangan untuk mendapatkan makanan sisa itu. Nah, yang kita lakukan adalah kita tolak dengan mantap. Karena itu nanti hubungannya dengan
bisa dihubungkan dengan gratifikasi. Jadi kita harus menolak dengan mantap. Walaupun pada kenyataannya mungkin kita bisa milih A. Karena mubazir dan lain sebagainya. Tapi di sini kita dihadapkan ke soal yang menuntut kita untuk mempunyai integritas, profesionalisme, bekerja sesuai tugas dan fungsi, dan lain sebagainya. Nomor 16. 16. Jika Anda ditugaskan untuk mengerjakan laporan konsolidasi 140 perusahaan yang harus selesai dalam 1 minggu, sementara Anda bukan berlatar belakang pendidikan dan dari penugasan tersebut, yang akan Anda lakukan adalah kita bekerja sesuai dengan kemampuan saja. Kemampuan saya. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Mengapa kita tidak C? Karena ini tugasnya sudah didelegasikan ke Anda. Jadi sudah didelegasikan ke Anda, laporan konsolidasi 140 dalam 1 minggu, berarti 1 hari itu harus menyelesaikan sekitar kurang lebih 20 ya. 20. Nah, kita kan nggak sanggup. Kalau kita menolak juga tidak bisa. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah bekerja sesuai dengan kemampuan. Kita tidak bisa memaksa diri kita sampai dengan pulang larut malam. Ini juga menunda, ini juga bukan merupakan yang bagus. Dengan wajar ini ya, dengan wajar itu dengan bagaimana kan nggak jelas. Yang jelas adalah sesuai dengan kemampuan saya. Kita lanjutkan untuk nomor 17. Ada yang salah mboten nggih nomor 17? Di sini sudah jelas nggih. Profesional adalah salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap abdi negara. Menurut objektif saya, bentuk profesional yang optimal diterapkan adalah seperti kecuali yang A. Karena di sini sudah kecuali. Jadi mohon untuk dicermati kecuali ini yang A. Kita lanjutkan nomor 18. Anda berhadapan dengan suatu perusahaan yang melaporkan kinerja keuangannya sangat buruk dalam pelaporan, sehingga atasan Anda meminta Anda untuk menyusun laporan keuangan. Namun, hal ini tentunya berat karena harus merinci setiap transaksi dan mengawasi setiap kali digunakan pengeluaran. Dalam hal ini, tindakan bijak yang bisa Anda lakukan adalah kita fokus pada penugasan dan diselesaikan dengan baik-baiknya. Nah, di sini mengapa demikian? Karena intinya kita adalah seorang pegawai ya. Jadi untuk melakukan pekerjaan yang kompleks, maka yang harus kita lakukan adalah fokus, serius, dan konsisten dalam mengerjakannya. Kata kunci berikutnya, tugas itu kembali lagi sudah didelegasikan ke Anda, sehingga Anda itu tidak boleh berinisiatif sendiri untuk mengkoordinasikan tugas Anda ke teman Anda. Kecuali narasi soal berkata lain. Meskipun soalnya ada yang mirip-mirip, mohon untuk dicermati, pasti ada bedanya dengan soal-soal yang sudah pernah keluar. Jadi narasinya memang sedikit berbeda. Ini juga membingungkan. Pada akhir 2009 ada jatah cuti yang masih tersedia. Jatah cuti itu memang harus diambil ya. Namun berhubung Anda adalah pegawai baru, tentunya Anda cukup memikirkan 2 kali untuk langsung menggunakan hak cuti. Sedangkan ada teman Anda yang merupakan senior Anda belum juga menggunakan hak cuti mulai dari tahun lalu, sedangkan atasan Anda dipastikan sudah mengambil jatah cuti. Di sini kita mau cuti. Nah, tanggapan kita adalah, ya kita ajukan cuti setelah teman Anda itu selesai cuti. Jadi kita tunggu rekan kita tadi selesai cuti, baru kita bisa mengajukan cuti. Jadi kita menghargai teman kita dulu. Nomor 20. Jika dalam suatu kesempatan Anda ditunjuk menjadi ketua dalam sebuah kelompok kerja yang berwenang dalam mengambil keputusan atas suatu problem ataupun penugasan yang rumit, maka yang akan Anda lakukan adalah, ini sudah pasti nggih, berkoordinasi antar unit karena kita adalah ketua. Monggo ada pertanyaan? Saya minum dulu lagi.
atau kecepatan jenengan ngendikan. Kita lanjutkan kalau gitu. Masyarakat pasti ingin mendapatkan pelayanan terbaik dari seluruh pelayan publik. Di sini kata kuncinya sudah jelas, ya. Sebagai customer service yang mengetahui keinginan masyarakat, ya. Yang mengetahui keinginan masyarakat. Maka yang Anda lakukan adalah selalu mengetahui apa kebutuhan customer atau pelanggan. Karena sudah ada clue-nya tadi. Nomor 22. Anda sudah berdoa dan membuat janji iman atas pembangunan suatu rumah ibadah. Sudah membuat janji, berarti kalau sudah berjanji, maka yang bisa kita lakukan adalah kita komitmen terhadap janji yang sudah kita bentuk tadi. Pegawai yang bisa dijadikan panutan dalam segala hal adalah pegawai yang memiliki prinsip, pegawai yang memiliki prinsip memperbaiki kesalahan dan merasa menjadi lebih baik lagi. Mengapa demikian? Jadi prestasi itu tercipta ketika jenengan itu mau memperbaiki kesalahan jenengan dan mau belajar dari kesalahan orang lain agar kesalahan orang lain tidak terjadi pada Anda. Jadi harus seperti itu, guys. Contohnya ngeten nyuwun sewu. Tahun lalu mungkin ada beberapa yang di sini sudah ikut tes. Jenengan pasti ada suatu mistake atau kesalahan. Nah, sekarang kita sudah perbaiki kesalahan itu dan kita juga belajar dari kesalahan orang lain. Maka itu berarti kita siap untuk maju. Jadi pegawai yang bisa dijadikan panutan adalah yang seperti itu. Kita lanjut nomor 24. Pada bulan Februari ada masyarakat yang ingin meminta bantuan Anda dalam mengisikan pelaporan pajaknya. Nah, mengisi pelaporan pajaknya berarti jenengan ini di sini konteksnya adalah seorang karyawan di kantor pajak. Berhubung beliau tidak mengerti bagaimana mengisinya, dengan inisiatifnya ia menghubungi kantor Anda, berarti kantor pajak, dan kebetulan Anda mengangkat telepon tersebut. Dalam hal ini, tindakan yang Anda ambil adalah yang E. Kita pandu dengan lengkap dan bila perlu datang ke rumah yang bersangkutan jika memungkinkan setelah disetujui oleh alasan. Jadi di sini intinya hanyalah memandunya dengan lengkap. Kalau yang bila perlu datang ke rumah ini seizin atasan dan kita nggak tahu atasannya mengizinkan atau tidak. Tetapi di sini yang sudah memberikan poin 5 yaitu di kata-kata memandunya dengan lengkap. Di sini kita sudah melakukan pelayanan secara totalitas. 25. Menurut Anda, prinsip yang benar-benar menjiwai pribadi yang kreatif adalah pribadi kreatif itu tercipta dari seseorang yang memiliki rasa percaya diri untuk setiap kegiatan. Jadi, inovasi itu juga terbentuk dari rasa percaya diri yang memupuk dalam diri seseorang, sehingga mencerminkan kapabilitasnya dalam memandang suatu persoalan dalam sudut pandang yang berbeda, yang tetap juga menjurus pada pemecahan masalah. Jadi bisa lebih kreatif kalau yang PD. Seperti itu. 26. Karena pergantian pimpinan, maka struktur organisasi Anda berubah dan Anda menjadi salah satu staf yang terkena dampaknya, yaitu dimutasi ke unit lain. Ketika Anda menjadi bagian dari unit baru dan baru datang ke unit itu, jadi pertama kali, maka yang harus kita lakukan adalah kita kenalan dulu. Karena kalau kita langsung bekerja, pasti mereka kaget, ini siapa kok langsung tiba-tiba bekerja. Nah, kita harus berkenalan terlebih dahulu. Jadi adaptasi itu tidak hanya dengan langsung bekerja, tapi berkenalan juga termasuk salah satu proses adaptasi. 27. Saat ini perusahaan Anda mengalami kemerosotan penjualan. Jadi ini perdagangannya sedang turun. Nah, jenengan sebagai bagian dari tim kreatif, solusi yang dapat diberikan adalah yang A. Kita berikan ide kreatif yang sesuai dengan minat pasar
untuk meningkatkan kembali penjualan dari perusahaan. Nomor 28. Pimpinan di perusahaan Anda adalah orang yang sudah cukup berumur. Nah, sepuh ya. Niki sepuh. Pimpinan juga statusnya. Dan sudah sering menjadi ketua di perusahaan tersebut dengan kinerja yang sangat baik. Akan tetapi, menurut rekan kerja Anda, pimpinan tersebut tidak memiliki pengetahuan IT yang baik. Padahal sekarang ini di setiap pekerjaan kita tidak terlepas dari IT. Nah, konteksnya di sini adalah pimpinan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita ajak rekan-rekan yang lain untuk turut membantu beliau memahami IT. Karena kalau hubungannya dengan pimpinan dan kalau dilakukan secara personal nanti jatuhnya malah seperti cari maaf cari muka ya. Tapi kalau kita ajak teman-teman yang lain itu beda konteksnya nanti. Langsung nomor 29. Anda melihat seorang anak kecil sedang menyeberang di jalan raya. Yang khawatir bila tidak ada yang menyeberangkan dapat menyebabkan kecelakaan. Jika Anda berada pada situasi tersebut, sedangkan waktu ke kantor sudah terlambat, jadi kita sudah terlambat, guys. Kita sudah terlambat, sudah di jalan. Kita sudah terlambat 10 menit. Apa yang akan Anda lakukan? Karena kita sudah terlambat, ya tetap kita tolong anak itu. Tetapi sebelumnya kita memberi alasan ke kantor. Kita tetap telepon kantor. Kita terlambat karena tambah terlambat karena menyeberangkan anak kecil. Kalau BCD ini adalah tindakan acuh semua. 30. Anda bekerja sebagai konsultan di bidang sumber daya manusia. Ini berarti pihak ketiga, konsultan SDM. Ada seorang atasan perusahaan mempekerjakan Anda. Atasan tersebut mengatakan bahwa kinerja stafnya itu nggak optimal karena nggak tahu potensi dirinya seperti apa. Yang Anda usulkan adalah, ya yang bisa Anda usulkan adalah kelemahan dan kelebihan dari staf. Dan berdasarkan itu, berdasarkan tes maupun hasil wawancara dari staf-staf dari perusahaan tersebut. Jadi kita berikan hasilnya agar diketahui potensi dirinya masing-masing. (31) Facebook dan Twitter adalah media sosial yang sedang digandrungi oleh berbagai kalangan. Nah, jika Anda memiliki teman dekat yang mengunggah video viral tentang kekerasan, sebagai teman dekat apa yang akan Anda lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita beritahu secara langsung di tempat kerja. Tapi karena ini secara langsung, berarti intinya kita bertemu one by one. Jadi tidak banyak orang, jadi hanya 4 mata saja. Nah, kita beritahu di situ agar tidak menyinggung dia. Kita bicara dengan halus. Kenapa hanya A? Kenapa A tidak bagus? Pesan di Messenger atau di jejaring itu satu, terkadang menimbulkan penafsiran yang lain. Kalau nggak ketemu malah repot. Atau dua, malah nggak dibaca. Kalau B, menulis komentar itu juga nggak bagus. C, membiarkannya itu berarti atau seacuh, kalau dia melaporkan juga kurang baik. Karena sebelum melaporkan memang harus ada SP1, SP2, dan lain sebagainya. Yang bisa dikandani dulu. 32, jika Anda adalah seorang dosen, mempunyai mahasiswa yang tidak pernah hadir, maka yang harus kita lakukan adalah kita tetap peduli ya. Kita hubungi lewat telepon untuk menawarkan bantuan, menanyakan permasalahannya di mana, dan memberikan motivasi. 33, ketika Anda sedang berkunjung ke sebuah mal, Anda melihat seorang anak kecil menangis dalam ruang pusat kehilangan, dan di sana sudah terdapat 1 orang petugas keamanan. Nah, kita yang ngeneng-neng nih anak itu dan memberitahu petugas keamanan untuk segera mencari orang tuanya karena sudah kehilangan orang tua. 34, di lingkungan perusahaan tempat saya bekerja sedang diadakan upacara keagamaan di mana
mayoritas penduduk daerah tersebut memang menganut agama itu. Sikap saya sebagai pimpinan adalah, yang bisa kita lakukan adalah yang B. Kita dekorasi seluruh kantor dengan tema upacara keagamaan tersebut. Mengapa tidak A? Cuti tidak ada yang lebih dari 2 hari. Jadi A itu opsi yang salah. 35. Tiap orang itu memiliki prinsip dan pandangan tersendiri ketika dalam memandang sesuatu. Ketika diminta memberikan pandangan mengenai pekerjaan yang menyenangkan, menurut Anda adalah yang D ya. Pokoknya ada dampak positif bagi diri saya. 36. Di divisi tempat Anda bekerja terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugas. Nah, Anda itu sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan. Yang bisa kita lakukan adalah kita minta masukan dari mereka, kita lakukan revisi dan mengajak mereka semua mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Jadi duduk bareng intinya seperti itu jika ada permasalahan. Bahwa Anda lagi-lagi mengingkari janji untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek. Padahal ini merupakan pekerjaan yang sangat penting. Sikap Anda berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Jadi kita harus berani menegur. 38. Menjelang peringatan HUT RI, tempat Anda akan kerja bakti, membersihkan fasilitas umum dan persiapan lomba. Nah, sehingga orang itu diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut pada hari Minggu. Namun Anda memiliki tugas kantor. Karena ini pada hari Minggu, sudah jelas sekali kalau hari Minggu itu kita bisa ikut kerja bakti. Kerja bakti itu tidak akan berjalan lama. Jadi waktu kita nggak banyak terbuang. Jadi ini yang tepat adalah yang E. Karena ini hari Minggu. 39. Seminggu yang lalu di perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Nah, intinya atasan Anda itu meminta untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berikan tes tertulis wawancara dan wawancara untuk memenuhi atau bisa menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. 40. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, ada rapat, karyawan itu diminta menyampaikan masing-masing ide. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita bicarakan dengan rekan divisi lain untuk kita padukan gagasan yang kita punya dengan gagasan mereka. Ini 41, ini juga soal yang mudah. Intinya adalah Fadli warga baru. Fadli tahu bahwa warga tersebut ya sosialnya mohon maaf menengah ke atas. Untuk bantu Pak RT setempat dalam kegiatan sosial bagi warga yang tidak mampu, Fadli mempelopori memberikan sumbangan. Kemudian ia membuat surat edaran dengan izin Pak RT. Tapi usaha Fadli itu ditentang bina karena Fadli dianggap sudah menggantikan tugas Pak RT dan takut mendapatkan respon yang buruk. Nah, bagaimana sikap Anda? Ya kita setuju dengan sikap Fadli karena dia sudah mengikuti keputusan RT tadi. Dan juga kita ikut berperan dalam mengkoordinasikan warga. 42, mohon maaf 42 ini opsinya saya keliru. Harusnya opsinya, bentar. Di sini Mahdi itu baru diterima di pabrik pengolahan logam. Nah, baru diterima di pabrik pengolahan logam sebagai pegawai baru, Mahdi itu belum terlalu mahir. Jadi suatu malam ia ditugaskan untuk mengerjakan tugasnya itu, dan manajer tadi memberikan tugas yang cocok ke Fadli. Jadi mohon maaf, saya edit nanti ya. Jawabannya adalah Mahdi itu sebaiknya berusaha memulai untuk menyelesaikannya dengan baik. Harusnya seperti itu. Jadi ini yang tepat tadi sebenarnya adalah D, tapi opsinya ini kedouble. Opsinya kedouble dengan yang C. Ini kan C dan C ini harusnya D ini
Mahdi sebaiknya segera berusaha untuk memulai menyelesaikannya dengan baik. 43. Anda terlibat dalam pembuatan tim independen dan ketika itu pemeran utamanya mendadak sakit. Kacaunya lagi pemain pengganti tidak bisa datang, sedangkan Anda memiliki pengalaman. Nah, kita berkata kepada sutradara pengalaman Anda. Entah itu nanti mau diterima sutradara atau tidak, yang penting kita sudah berusaha untuk ikut turun dalam mengatasi permasalahan tersebut. 44, kita diminta menjadi ketua dan menjadi penanggung jawab tim kerja, padahal saya merasa belum pantas menerimanya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita pertimbangkan dan minta saran-saran dari atasan. Maksudnya atasannya adalah senior, nggih. Jadi senior-senior dan yang saya anggap lebih mampu, seperti itu. The last question. Saya mendapat undangan menghadiri acara hajatan seorang kerabat dari luar kota. Bersamaan dengan itu ada pekerjaan di kantor, sedangkan minggu lalu saya sudah bolos. Nah, maka yang tepat adalah yang C. Kita mengatakan pada kerabat bahwa saya izin, mohon maaf ya, tidak dapat menghadiri acara dan akan mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin. Nah, ini yang kita bedah pada malam hari ini, yang kemarin nilainya juga kurang PG, nggih. Banyak yang kurang PG karena mungkin soal ini masih baru. Soal ini masih baru dan mungkin jenengan baru menemui soal ini. Monggo ada pertanyaan. Ini saya sudah siapkan banyak soal termasuk teknis, entah itu PJOK ataupun guru kelas. Serta tadi saya sudah input soal manajerial yang baru. Ada 35. Ini ya mungkin ada yang sudah pernah mendapat. Tipenya seperti ini, Pak, manajerialnya. Iya, sama seperti ini, Pak. Yo enggak seperti ini semua sih. Beberapa. Maksudnya tingkat kesulitan. Tingkat kemiripan antara opsi A, B, C-nya sama. Sebenarnya ada lagi. Kalau pakai headset kaget ya. Ada lagi yang mirip. Sebentar. Di sini kayaknya. Nah, ini. Oh, sebentar, tak tampilkan dari sini aja. Suara saya masih terdengar, J? Masih. Oke. Bentar. Niku napa kula sing ngrasa awake panas napa sumuk to niki janjane? Astagfirullah. Sumuk, Mas. Oh, nggih pun. Lajeng jawab. Amin, amin. Monggo niki pripun jawabane? Kira-kira. Sebelum tak keluarke di soal tak cuplek-cuplek dulu di sini. Diwaca sik, Mas. Jenengan Mas Bu, mulo ngelak. Niki kok tak wacane sik iki. Ta nggih. Wis pokoke santai. Pak Umar mau tanya untuk nomor 21 wow, Pak. Oh nggih Bu, setelah ini ya Bu ya. Setelah ini kita masuk ke nomor 21. Monggo, jawabannya apa nggih ini? Kira-kira apa? Dikira-kira Rian mawon. A. Kira-kira. Ya dikira-kira aja. Monggo, bisa di kolom chat juga nggak apa-apa. Kira-kira B. Kira-kira B. Kira-kira A. Kira-kira B. Kira-kira
antara A B wes aku tak B Bu Santi A. B. Kenal E-nya Bu. E-nya nggak ada toh, Pak? Pak. E-nya nggak ada, E-nya nggak ada. Niki nutupin mboten niki. Boten. Kita bahas nggih. Iya. Ada guru yang sibuk karena mengajar pada 3 mata pelajaran di seluruh tingkat. Suatu hari rekan Anda sesama guru itu mengambil cuti hamil. Selama ini ia merupakan pembimbing ekstra pramuka. 2 minggu lagi akan diadakan perlombaan jambore nasional dan sekolah Anda akan ikut berpartisipasi. Gitu. Sedangkan rekan Anda yang merupakan pembimbingnya mengambil cuti. Ada beberapa guru yang dapat menggantikannya seperti Anda dan 2 guru lain. Yang pertama, guru yang hendak pensiun dan guru baru yang masih magang. Rekan Anda yang hendak mengambil cuti meminta bantuan Anda. Sebaiknya Anda tunjukkan adalah, kan ada 3. 1, 2, 3. Niki ajeng pensiun. Niki B baru. Karena baru dia belum mempunyai pengalaman. Karena ini tingkatnya nasional, jadi ini coret. Ini pensiun, berarti umurnya sudah sepuh. Berarti ini bisa dicoret. Karena mungkin tidak maksimal. Jadi yang harus kita lakukan adalah A. Ye, Mbak Santi benar. Oke, kita bahas nomor 20. Gini Bu Yuni tadi sebentar. 21 nggih. Ada ini kita Bu 21 toh Bu. Nggih, Pak. Di sini kata kuncinya, masyarakat pasti ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik dari seluruh pelayan publik. Nah, kata kuncinya di sini, sebagai customer service yang mengetahui keinginan masyarakat tersebut. Karena di sini sudah ada clue mengetahui keinginan masyarakat, maka otomatis sejalan dengan selalu mengetahui apa dari kebutuhan customer. Karena di sini sudah ada clue-nya. Clue-nya mengetahui keinginan masyarakat tersebut. Ngaten nggih? Kita lanjut ke yang tadi. Mumpung dereng tak tok keten soal jadi jenengan kok mbok menawa kelingan. Karena ini nanti sifatnya yang apa? Ini adalah soal gambar. Jadi mohon untuk sinyalnya benar-benar diperhatikan. Tak golekne soal sing pendek-pendek aja biar jenengan nggak pusing bacanya. Niki soalnya pendek dan dilarang mengeluh. Monggo. Silahkan diwaos, Bu. Pak. Ini soalnya pendek. Pendek. Jalan diwaos, jenengan waos riyin. Panjang kali. Ya ora ketok mah. Kontrol plus, Bu. CTRL plus. Oke. Bagaimana? Atau masih membaca?
Ampun sambat riyin, binjang jenengan 155 soal, lenggahe 3 jam. Sanggup bantal. Aja, Pak. Pokoknya dikondisikan. Pripun Pak Basir? Kelihatan, Pak. Sing pinten sing tidak kelihatan? Kurang besar, nggak Mas. kelihatan. Tidak kelihatan, kurang besar. Soalnya kurang besar. Anu jenengan CTRA plus di laptop jenengan, Bu. Nah, ini saya besarkan nggak kelihatan semua nanti malah. Oh, Iya. Oh, kan enak hilang nek di Zoom. Ini sudah besar nek di sini. Enggak apa-apa, Pak. Ini Sing C kata saya, Pak. baca, jadi kan pengen ngerti sing E. Ini nggak kelihatan ini. Enggak, Kelihatan nih. kan itu Kelihatan. bukan share screen. Saniki. Ini hilang. Pon kita kok enak ketinggal. Oke. Ya, nggih. Monggo silahkan. Kadose D. Biji nganggo kadose. Belum yakin. Aku C. Ece, Pak. Aku Bu. Ece aja. Variasi mana niki? C. Iso aneh lho. gitu ya. Monggo bapak-bapak sanese. C, Pak. C. Ora sing E ya. Kok enggak ada yang E? Yakin ini? Saya E, Sebelum Pak. Oh, ada yang E. Sebelum tak bahas. Pilih E. Oh, ada yang E. E, Pak. Oh, E. Pak. Kleru. Oh, E. Alhamdulillah semuanya. Kita bahas nggih. Pak Willy adalah salah satu ASN baru yang bekerja di sebuah sekolah. Pak Willy dikenal pendiam dan jarang berbicara kecuali untuk hal-hal yang penting, sehingga banyak yang berpikir bahwa dia itu sombong. Setelah setahun di sekolah, akhirnya bakat dan kemampuan Pak Willy dapat terungkap dan diketahui rekan-rekan lainnya bahwa Pak Willy memiliki kemampuan lebih dalam IT yang jauh di atas rata-rata rekan yang lain. Kemampuan Pak Willy tersebut sangat dibutuhkan di masa sekarang, terutama saat masa pandemi yang memberlakukan pembelajaran daring melalui jaringan dan kecakapan dalam penggunaan IT. Ujian untuk menguji kemampuan siswa yang biasa dilakukan secara manual harus online, sehingga butuh orang yang cakap dalam IT untuk menciptakan ujian dengan sistem online di sekolah. Sekolah tempat Pak Willy bekerja kurang SDM yang kompeten, sehingga Pak Willy dengan kemampuannya yang mumpuni dalam bidang IT selalu dikedepankan. Akhirnya Pak Willy memiliki beban kerja yang lebih berat dari rekan-rekan yang lain. Bahkan rekan-rekan sama ASN baru. Pak Willy mulai merasa stres karena dikejar-kejar oleh banyak deadline, sehingga hal ini tuh membuatnya kurang menikmati waktu berkumpul bersama keluarga. Jika Anda di posisi Pak Willy, berarti jenengan di sini posisinya Pak Willy. Jenengan sebagai Pak Willy. Kita lihat yang A. Konfrontasi ini bukan yang baik. Coret C. Saya akan mengerjakan semua tugas dengan hati dan tidak terlalu terpaku menuntun pada deadline agar tidak timbul stres. Karena ini tadi sudah mulai merasa stres, berarti yang B bukan jawaban yang tepat. Kemudian C. B bukan jawaban yang tepat, ya. Ini bukan. Ini saya bukan. D, saya akan tetap menyelesaikan tugas dan menjadi orang yang diandalkan. Nah, ini terkesan ingin melakukan pembuktian.
Tapi di sini sudah mulai merasa stres. Kita sudah mengeliminasi nggih. Pun merasa stres. Kita boleh munafik, tapi yang realistis. Kita di sekolah, kita mempunyai atasan. Nah, karena di sini tugasnya sudah over, maka yang bisa kita lakukan adalah kita berdiskusi dengan atasan sebagai pimpinan tertinggi instansi tempat saya bekerja. Bukan di sini ada tidak enak, rasa tidak enak pada atasan dan rekan-rekan lain sebagai seorang pegawai baru. Di sini dia sudah merasa stres. Kalau dia merasa tidak enak seperti ini, maka psikisnya akan menurun. Kondisi psikisnya menurun. Jadi yang paling tepat adalah kita buat jadwal harian dan diskusi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi dan pengambil keputusan di unit kerja kita. Alhamdulillah teman-teman milih E. Karena C. diselomprong G. Coba. Bener Mbak Porong. Itu Pak, ada Bener apa? Porong. Sesama ASN baru itu loh Pak. Mana toh Bu? Ini toh. Iya di situ Pak. Ini toh. Kan tetap ya, kita kalau di sekolah, pimpinan kita adalah kepala sekolah. Jadi kita nuruti sama kepala sekolah, bukan sama yang lain. Meskipun teman-teman ki njaluk tulung, ya, meskipun teman-teman itu njaluk tulung, kita merasa sudah banyak tugas. Berarti ada saatnya kita diskusi dengan kepala sekolah. Pak, Bu, niki tugas kula ngeten. Sketsane pripun? Nah, pasti ada jalan. Seperti itu nggih. Jadi ini adalah sosiokultural. Subnya adalah sosiokultural. Ini adalah kepekaan terhadap konflik. Satu kali lagi ya, karena saya geser ke bintang setelah ini. Dua ya kena, tiga ya kena. Saya Bu, tak golek sing pen-pen. Panjang kali lebar mesti. Yang pendek kok. Oh, iki pendek iki. Tak zoom dulu. Terang ketinggal nggih? Pun, monggo. Silakan. Bu-ibu yang lain yang di luar Ngiriwoyo Batu jangan ngendikan nggak apa-apa. Ini untuk semua kok. Ben guyub, ben ketok gayeng. Kalian kenalan. Ampun Adri kalian Mbak Santi pokoknya. Nah jenengan Adri, malah jenengan bingung. Boten le Pak. Monggo niki lebih pendek dari yang tadi. Ini melebeti sosiokultural, subnya adalah kemampuan berhubungan sosial. Kalau tak kali nyiling jahe nggih. Monggo Pak Guru olahraga. Monggo silakan jawaban apa? Menggerian Pak, baca dulu. Iya, Pak. Ada suara. Bacanya panjang kali lebar ya, sabar. C. Saya B. Iso nih lho. B Pak. C. C. B Pak. Pak. C, Pak. Ada yang B, ada yang C. Kenapa nggak ada yang A? B, bebek. Sudah ya? Sudah. Kita telaah lagi. Saya bolpen kunti lagi.
Kita telah dulu. Anda seorang guru yang sangat suka bercanda. Senang gojek, batu enten. Rekan Anda di sekolah. Menurut Anda, bercanda dapat membuat hubungan menjadi lebih akrab dan mencairkan suasana yang canggung. Anda seringkali lepas kendali. Nah, ini dalam bertutur kata ketika bercanda. Namun hal ini sudah dimaklumi oleh seluruh rekan Anda di sekolah. Berarti pun kenal semuanya. Terlebih Anda sudah 15 tahun bekerja di sekolah ini. Tahun ini sekolah Anda kedatangan pegawai baru berjumlah 10 orang yang salah satunya berasal dari luar daerah. Anda akan menyambut pegawai tersebut dengan guyon, ben boten canggung. Pegawai-pegawai itu nampak tertawa dengan lucuan yang Anda lontarkan. Berapa di antaranya bahkan ada yang kekel. Tapi ada satu yang tidak tertawa dengan lucuan Anda. Bahkan wajahnya tuh berubah menunjukkan ketidaksenangan meski tanpa mengucap sepatah kata apapun. Bagaimana Anda menyikapinya? Walaupun ini satu orang, tapi ini juga rekan Anda. Nah, yang tepat adalah karena ada yang tidak suka dengan kita, maka yang tepat adalah yang B. Kula B. 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 Yang tepat adalah yang B. Satu kali lagi, wes. Sebelum saya geser ke bintang, soalnya sudah 8:30 belum tak kasih pembahasan. 2. 1.000. 8:30 rongai pembahasan lo aku. Oke. Sempit. Bu, tak golekne soal sing dawa nek iki. Adalah. Kali lepas. Insyaallah. Ini gampang nih, sing angel. Nah. Tapi kok gampang nggih? Sik Bu, ra sida gampang iki. Pun kayak mang pados kayak sing kata. Mboten apa-apa, Bu. Nah, nanti nek pas soal tenanan go. Monggo. Lah kan saya sekarang belajar dulu. Monggo, Pun. Jangan pesani. Saya tak WA di grup sebelah dulu. Pembahasan saya berikan jam 9. Monggo. B. Ingkang B. Aku B. Mbak. B. Ini soalnya pon metu, wis pernah metu. Dihafal. Ringan. Jawabannya adalah B. Visi dengan rekan sekantor. Ya, jawabannya adalah yang B. Ya wis siji neh karena ini sudah pernah keluar. 2 yo kena lho. Endang sing Mau siji. Sebentar. Nek iki wis tau metu, berarti sing urung metu kene. Nanti lancarnya. Iya, sakit ditok sesuk lali. Hafal. Monggo. Niki pedagogik.
Katanya kognitif deh. Tapi kayak pernah keluar juga. Belum ini, belum keluar ini. Belum keluar. Iki kok nganggo kado, sing nek bener hore. Dong jawaban iki ambak men mboten yakin kok. Kognitif. Kognitif. Kognitif, oke. Tak simpen. Saya tak absen setunggal ben pena. Bu Eka Daryanti, jenengan apa Bu? D, Pak. Humanis. Humanis. Nggih. Bu Eka. Bu Lina. Kognitif. Kognitif niku apa? Kognitif B. B. Buana. Buana apa Bu? B. Buana. Yo, polling. Santi. Kalian jawab aku wingi B. B. Bisa B. Pak Basir. D. Hilang. D. D. Ya. Humanis nggih. Nggih. Bu Eka Surya. C, Pak. Bu Eka Susi. C, Pak. Oh, wah Bu Eka double ini. Bu Woro. Javier. A. Iki tak jelek dhewe iki. Wah, Bervariasi Ya, ya saya niki. bener malahan. Pak Dimanto Harjo. Kognitif, Pak. Pak Dimanto kognitif. Bu Ernawati. B. 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 Sinten sing dereng nggih? Pak Muakor. Saya belum, Pak. Oh nggih. Wah, Muakor. Bu Yuni, Bu Dani, oke loh belum itu. Bu Yuni, Karena gurunya aktif. Karena gurunya yang aktif. Bu Purwasih. A, Pak. Wah, kok lagi? Wah, B kalah iki. Bu Dani. B, Pak. Bu Dani B. Bu Sri Mulatse. A, Pak. Bu Sri Mulatse A. B, Pak. B. Iku Bapak kan anak jawab, Mas. Bu Yuni Setro. A, Pak. Aku mau jawab pernah loh. tapi udah lupa. Oh, niki se kita bahas nggih. Kita bahas pelan-pelan. Kenapa nggak ada yang milih? Bener, Kena salah wong itu sibernetik hubungannya sama online. Ya, internet. Pak Surya seorang guru matematika yang mempunyai jadwal mengajar pada jam terakhir di hari Senin untuk kelas 7A. Ini bukan hal yang penting ya. Hari ini menjadi sebuah tantangan untuk Pak Surya karena mengajar matematika pada jam terakhir bukanlah hal yang mudah. Karena biasanya pada jam terakhir konsentrasi siswa menurun sehingga mempengaruhi minat belajar. Untuk menyiasatinya, Pak Suryo selalu memberikan kuis di awal pembelajaran.
Dan bagi siswa yang mengerjakan kuis di depan kelas, maka akan mendapatkan poin tambahan untuk dikalkulasikan pada nilai rapor. Ada stimulus, ada respon. Ada stimulus, ada reward. Ada respon. Aduh. Yuk, Angel menulis reward. Ada reward. Oke, ada reward. Hal ini dirasa. Jadi jawabannya adalah behavior berarti. A, nggih. Behavior Ada stimulus, stimulusnya kuis, responnya siswa. Ada stimulus lagi, ada rewardnya poin tambahan. Ini adalah masuk ke teori behavioristik. Subnya kalau tidak salah di conditioning apa di connectionism, saya agak lupa, yang dari Thorndike itu. Ya, Mbak Woro, Mbak Yuni. Oh, Mbak Yuni, lah dia. Si meneh. Ya wes, sisi meneh. Sisi meneh sing gampang. Kok kerja kan jalan sisi meneh. Sik, Bu. Saya tanya loh. Pripun, Bu? Nomor 21. Lah tadi kalau jawab ternyata mic-nya nggak saya hidupkan. Wah. Di behavioristik itu benar kalau gurunya itu lebih aktif ngoten nggih, Pak? Iya, guru itu sebagai pusat perhatian, Bu. Jadi ngeten, kados kita di kelas. Kita di kelas itu behavior. Jadi nyuwun sewu, kita ceramah panjang hari lebar siswa namung mireng ketok. Jadi sebagai pusatnya. Lanjut ya, yang ini monggo. Silahkan. Innal hamda wa ni'mata wa musalla. Kok suwe? Nek giliran kon bahasane ahli. Nah, benar. Nek tak ganti men, tak ganti bukan ini. Mesake nek ahli. Kelemahan saya itu. Nah, itu nanti. Ini aja sudah terakhir, the last question. Karena saya harus buat pembahasan di kelas bintang, di mana salah satu membernya ada di sini. Saya sudah izin memberi pembahasan jam 9 lebih.